Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan, panjang umur, rezeki berkah melimpah. Saudara-saudariku dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan yang baik hari ini. Jumpa lagi, bertemu lagi untuk kita kutip-kutip baca-baca kisah nyata 25 Nabi dan Rasul disertai pengetahuan akidah Islam. Tertulis di sini nama Cecep Isani SAG dan penerbit Dua Media. Kita melanjutkan kisah kemarin Nabi Nuh telah selesai ya, Nabi Nuh alaihissalam sampai kaumnya yang ingkar itu ditenggelamkan oleh bencana banjir ya, dan putranya yang bernama Kan'an itu tidak patuh kepada ayahnya, ikut ditenggelamkan juga. Kali ini kita bahas tentang Nabi Hud alaihissalam teman. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata lafaz dan bahasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa mengambil intisari dari kisah teladan para nabi dan rasul. Terima kasih teman, langsung saja nih Nabi Hud alaihissalam. Kisahnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad. Suku Ad yang berbadan kuat dan besar teman. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dan segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Jadi pertanian itu adalah hal sesuatu untuk membangun kesejahteraan pada masa itu ya teman. Bercocok tanam, pertanian yang subur, bumi yang subur, jadi mereka sangat sejahtera begitu. Berkat karunia Allah ini, mereka hidup makmur. Mereka mampu mengelola bukit dan gunung-gunung menjadi bangunan yang indah dan megah. Ini menjadi bukti betapa tinggi peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa itu ya, ilmu pengetahuan tentang pertanian ya, bercocok tanam. Dalam waktu singkat mereka berkembang pesat dan menjadi suku terbesar di antara suku-suku yang lain. Adalah kecenderungan manusia selalu lalai bila kemakmuran dan kemewahan sudah mencapai. Mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Oke teman. Bukan Allah yang mereka sembah waktu itu ya, melainkan berhala yang bernama Samud, Sada, dan Al-Haba. Bangsa Ad terkenal paling durhaka pada zaman itu karena hidup di negeri Ahqaf, yaitu antara Yaman dan Uman. Kejahatan dan kemaksiatan mereka benar-benar sangat keterlaluan. Ajakan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar, namun cerdas dan tegas. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh atau cucu Nabi Nuh teman. Dalam kurung cucu Nabi Nuh ya. Beliau diutus ke tengah-tengah kaumnya untuk menegakkan kembali ajaran yang benar. Setelah banyak yang melenceng dari ajaran agama ya. Beliau diutus nih mengembalikan umat yang tersesat dan bergelimang dosa menuju jalan yang terang benderang di bawah ampunan Allah. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang memberikan rezeki melimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi. Gitu kata Nabi Hud. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Namun kaum itu ingkar ya teman, tidak percaya. Lalu nanti ada ceritanya lagi nih. Lanjut. Siapa yang beramal baik akan mendapat pahala surga dan penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan menerima siksa dan penghinaan. Ajakan Nabi Nuh ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, nih kata-kata dari mereka ya teman. Mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu saja. Itu kata-kata orang yang menentang begitu. Orang hidup banyak sekali, susah senang ya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi. Itu kata orang-orang yang menentang Nabi Hud. Mereka bahkan berani
mencerca Nabi Hud, Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan, kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang bodoh dan tidak berakal. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka, bangsa Ad, kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Selama 3 tahun kemarau, teman. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun 3 tahun itu ya. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan. Jadi pertanian waktu itu sangat dibanggakan. Pangan ya, bahan pangan sebagai garda depan mungkin, jadi daerahnya subur, sedangkan banyak orang di bawah-bawah yang daerahnya tidak subur membutuhkan pangan. Jadi kaum ini itu menguasai istilahnya perekonomian dari garda pangan, lebih kurangnya seperti itu, teman. Lalu menghasilkan pundi-pundi uang, ekonomi melimpah, kaya raya begitu. Lanjut, teman. Rusak lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini 3 tahun diterjang kemarau, teman. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya. Hai kaumku, mohon ampunlah engkau kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah menurunkan hujan yang deras dan Dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Diingatkan lagi nih. Tapi peringatan Nabi Hud itu malah ditentang keras oleh mereka. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Karena perkataanmu, kami sama sekali tidak akan mempercayai kamu. Memang hanya sedikit dari kaum Ad yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Selebihnya mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan pengikutnya. Sebaliknya kaum Ad yang durhaka ditimpa azab berupa angin yang sangat dingin lagi kencang. Angin yang sangat dingin dan kencang ya selama kemarau itu. Akhirnya 7 malam 8 hari. Oke. Nah, di sini terus 7 malam 8 hari. Akibatnya sungguh mengerikan. Angin kencang itu mampu merobohkan bangunan-bangunan yang dibanggakan itu, teman. Gedung yang menjulang tinggi dan membinasakan hewan ternak serta kaum Ad yang ingkar. Semua berantakan, tak seorang pun dari kaum yang durhaka itu tertinggal. Oke. Semua rata dan dengan tanah. Itulah azab bagi mereka yang mendustakan utusan Allah. Jadi begitu, teman, kisahnya ya. Terkena azab lagi kaum-kaum yang durhaka, yang mengingkari ajaran nabinya, rasulnya, tidak percaya untuk diingatkan menuju kebenaran. Jadi intisari dari kisah ini kembali lagi sangat sebuah kekayaan di saat kita mungkin manusia mengalami berjaya, menjadi orang-orang yang dilimpahkan harta benda, lalu kita lupa. Lalu seorang nabi ini mengingatkan dengan ajarannya. Jadi di zaman dulu, mungkin kalau di zaman sekarang teman-teman kita semua kemuliaan dunia dan agama sudah banyak yang mengetahui ya, meskipun jauh. Bahasanya kita hanya dipandu dengan kitab, lalu ajaran-ajaran ulama di zaman sekarang. Jadi semoga bisa mengingatkan apabila ada dari golongan-golongan saudara-saudara kita juga, mungkin untuk introspeksi diri kita juga, teman. Terima kasih, semoga bisa diambil intisarinya, dan mohon maaf apabila salah kata, lafaz dan bahasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.